Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nairadio Akila dengan NIM 114230099 dari TL23 asal Jakarta dari Pluk 15 Praktikum SIL akan melakukan praktikum acara 5 yaitu layouting peta rawan bencana. Nah, pertama kita ke layers, kita ke properties, kita pakai koordinat sistemnya WGS 1984 UTM zone 49 south di apply oke. Berikutnya kita add data. Di sini data yang kita pakai itu ada data peta rawan bencana, terus ada peta batas desa, ada peta jalan LN, peta sungai LN, dan terakhir peta kontur LN. Ini kita add. Ini kita bisa zoom to layer. Nah, kalau udah di sini di peta rawan bencana tanah longsor, bisa kita ubah dulu simbolnya. Kita edit simbol. Kita ke properties. Terus di kategoris, ini kita pilih yang kelas KB, add all values. Ini kita ganti warnanya jadi peridot green. Terus kita oke, kita apply, oke. Nah, kalau udah kita bisa ke batas desa. Di sini berikutnya di batas desa ini kita ke geoprocessing, kita ke dissolve. Terus di sini input fiturnya itu batas desa. Terus di sini kita pilih kecamatan. Nah, outputnya kita ganti namanya aja jadi batas kecamatan. Ini kita save aja. Terus kalau udah kita oke. Untuk batas kecamatannya udah muncul. Ini kita bisa ubah ke edit simbol. Terus edit simbol ini kita ke outline. Kita pilih, kita style reference dulu. Kita add style tulis, simbol RBI, open. Oke. Nah, kalau udah ini kita kasih batas kecamatan, kita edit simbol. Ini yang kuning kita matiin aja. Terus kalau udah ini oke. Oke. Ini no color. Oke. Kalau udah ini kita oke. Nah, ini batas kecamatannya udah muncul. Berikutnya kita ke batas kecamatan, kita ke properties buat nge-labelin. Ini kita pilih labels, ini label featuresnya kita centang. Terus di sini kita ganti jadi Times New Roman. Kita 8 aja, kita ke simbol. Di simbol, kita edit simbol. Di sini kita ke mask, masknya kita ganti halo, oke. Kalau udah ini bisa kita oke, terus di sini kita ke placement properties. Kita ganti jadi remove duplicate labels, oke. Terus kita apply. Terus ini di okein. Nah, ini kalau udah, berikutnya di sini kita ke geoprocessing lagi. Kita dissolve. Di sini input fiturnya kita ganti batas desa. Di sini kita checklist yang provinsi. Kita rename jadi batas provinsi. Kalau udah kita save, kita oke. Nah, kalau udah di batas provinsi ini, bisa kita klik kanan. Kita bisa klik di sini. Kita edit simbol. Kita ke outline. Di outline kita ubah jadi batas ini. Terus kita oke. Nah, ini kita colornya no color. Terus kita outline-nya, kalau udah kita oke aja. Ini kita ganti jadi
Kalau udah ini kita oke. Nah, batas provinsinya udah ada. Sekarang di batas provinsi, kita ke properties. Untuk labeling, di labels ini kita centang. Terus ini kita simbol. Kita ganti jadi Times New Roman. 8 kita edit simbol. Ke mask, ini kita jadi halo. Oke. Kalau udah kita oke, placement propertiesnya kita ubah jadi remove duplicate labels. Oke. Ini kita apply. Oke. Nah, kalau udah muncul kayak gini, berikutnya kita udah nambahin buat batas kecamatan, batas provinsinya, kita bisa ke jalan, kita bisa klik kanan, terus kita ke properties. Di sini kita ke simbology, ke kategoris. Di kategoris kita pilih value fieldnya yang ini, add all values. Terus di sini semuanya ini kita hapus aja kecuali arteri sama kolektor. Nah, kalau udah ini jalan arteri bisa kita edit simbol. Terus ininya kita ganti jadi 2. Oke. Jalan kolektor juga sama. Kita ganti jadi 2. Ini kita oke. Kita apply. Kita apply. Terus kita oke. Nah, udah kita ke sungai. Di sungai kita klik kanan. Kita ke properties. Di sini kita ke kategoris. Kita ganti ini jadi remark. Ini kita pilih remark. Kita add all values. Ini kita hapus aja kecuali yang sungai. Ini kita ganti, kita pilih sungai. Hasilnya kita ganti jadi 2. Oke. Kita apply. Oke. Nah, kalau udah berikutnya kita ke contour. Kita open attribute table. Di sini kita add field. Kita kasih nama Ika. Terus ini kita float. Oke. Nah, kalau udah ini bisa kita klik kanan. Kita field kalkulator. Di sini kita pilih yang ini. Kita ketik MOD 50 sama dengan 0. Kalau udah ini bisa kita oke. Nah, di IKA ini kita sort ascending. Kalau udah ini bisa kita close. Kita klik kanan, kita ke properties. Di simbology kita ke kategoris. Ini kita ganti, kita pilih yang IKA, kita add all values. Ini kita ganti warnanya jadi electron gold 2. Ini juga sama. Ini electron gold juga. Ini kita ganti 1. Terus oke. Kalau udah ini kita apply, terus kita oke. Nah, ini udah. Berikutnya di contour LN ini kita klik kanan, kita ke properties. Kita mau labeling, kita pilih labels. Di sini label features kita centang, ini kita ganti define classes. Nah, di sini kita ubah jadi valknt. Terus kita klik SQL query. Di sini kita pilih yang IKA sama dengan ini get unique values, kita klik, terus kita oke. Nah, terus kalau udah kita ke berikutnya kita ke expression. Di sini kita pilih yang valknt. Terus di sini kita klik, kita masukin rumusnya, petik 2 spasi M petik 2. Kalau udah ini bisa kita oke.
Nah, kode ini kita ganti ke simbolnya. Kita ganti Times New Roman. Size 8, kita edit simbol. Max-nya halo. Ini kita oke, kita oke. Kalau udah, ini placement properties-nya jangan lupa. Ini kita pilih curve on the line. Oke, ini kita apply. Terus bisa kita oke. Nah, kalau udah di sini ini bisa kita unchecklist aja. Kita apply, kita oke. Terus ini juga sama. Nah, kalau udah berikutnya kita ke insert. Kita add data frame. Di data frame ini kita copy peta rawan bencana tanah longsornya, kita copy. Ini klik kanan, terus kita paste layer. Nah, kalau udah ini juga kita add data batas ini kita add. Nah, kalau udah ini di peta rawan bencana ini bisa kita ganti warnanya aja. Oke. Terus ini kita ganti warnanya jadi warna merah. Kita oke. Nah, kalau udah berikutnya di new data frame kita klik kanan. Kita bisa add data. Di sini kita bisa add data batas provinsi. Terus peta rawan bencana ini bisa kita copy. Ini bisa kita klik kanan, kita paste layers. Sama juga yang batas provinsi ini kita copy. Di new data frame kita klik kanan, terus ini kita paste layer juga. Nah, kalau udah kita zoom ke sini. Terus kita ini bisa ubah latar belakangnya. Ini yang batas provinsi, kita ganti warnanya jadi leaf green, terus kita oke. Kalau udah di peta rawan bencana juga kita ganti warnanya. Ini kita ganti jadi warna merah. Ini kita oke. Nah, ini untuk latarnya kita ubah jadi warna biru. Ini kita data frame properties. Di sini backgroundnya kita ganti jadi LT blue. Kita apply. Terus oke. Ini yang peta rawan bencananya bisa kita pindahin. Yang all other values-nya ini bisa kita matiin aja. Apply. Oke. Nah, kalau udah begini, berikutnya kita bisa layouting. Ini kita klik di kiri bawah. Nah, di sini kita klik kanan, kita pilih Page and Print Setup. Diubah ke Microsoft Print to PDF, size-nya kita ganti jadi A3. Terus di sini kita ubah jadi landscape. Kalau udah nih kita oke. Nah, di sini kita bisa mulai. Berikutnya di bagian penggarisnya kita klik option, layout view, cm, kita ubah jadi 1/10 cm. Kita apply. Terus ini kita oke. Nah, kalau udah kita bisa bikin garis bantu. Di sini kita klik di penggarisnya. Terus ini 1 cm.
Ini bisa kita pindahin. Ini juga gambarnya kita pindahin. Nah, ini kita rapihin aja. Nah, ini bisa kita zoom lagi gambarnya biar lebih jelas. Lalu berikutnya di sini kita bikin garis, kita pilih ini, kita gambar aja. Nah, ini kita ganti warnanya. Ini kita klik kanan, kita ke properties, fill colornya no color, outline colornya kita pilih warna hitam. Kita apply, terus oke. Nah, kalau udah kita bikin lagi buat bagian luar. Nah, ini sama juga properties, no color. Ini kita ganti warna hitam, kita apply, terus oke. Nah, kalau udah, berikutnya kita kasih grid di petanya. Ini kita klik peta, klik kanan, properties. Nah, di sini kita ke grid, view grid. Ini measure grid. Next, pilih tick marks and labels. Terus ini kita ganti warnanya jadi merah. Oke. Ini kita next. Kita finish. Kita ke properties. Kita ubah jadi Times New Roman. Terus kalau udah kita additional properties. Ini number format. Ini kita ubah jadi Times New Roman. Terus kita ganti size-nya 8. Number format kita ubah jadi 0. Kita oke. Terus intervalnya kita menyesuaikan. Kalau udah ini kita apply, kita oke. Terus kita apply, kita oke. Nah, ini udah, kita bisa atur skalanya. Di sini kita ubah jadi skalanya 1:60.000. Enter. Nah, kalau udah, di sini kita bisa nambahin keterangan di bagian gridnya ini. Kita pilih teks. Sini kita add text. Kita klik MT. Nah, ini kita ganti change symbol Times New Roman, kita ganti size 8. Kita kalau udah ini oke. Apply, oke. Ini jangan lupa di bold. Apply, oke. Kalau udah ini biar dia bisa ditaruh di tengah, ini bisa kita clear guide, ini juga bisa kita clear guide. Nah, ini kita taruh di sini. Ini kita bisa copy, kita taruh di bagian yang atas dan yang bawah.
Nih, kita taruh di sini. Terus kita copy lagi. Berikutnya kita bisa membuat kotakan untuk keterangan di sebelah kanan. Kita ini kalau udah kita klik kanan, properties, no color, kita ganti warna hitam, apply, oke. Nah, kalau udah kita bisa insert di sini pictures, kita udah nge-add di sini logo. Berikutnya kita bisa add text. Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknologi Mineral dan UPN Universitas Pembangunan Nasional dari 2020. Kita change simbol, kita ganti jadi Times New Roman, kita bold, oke, kita ganti tengah, apply, oke. Ini nah, kalau udah ini kita pakai garis bantu aja. Di sini kita bikin garis. Nah, terus kita bisa add text. Kita tulis peta rawan bencana longsor. Kita change simbol. Kita ganti jadi Times New Roman, kita bold. Oke. Kita taruh tengah, apply. Oke. Nih, bisa kita clear guide. Kita turunin dikit. Terus kita add text. Kita tulis Kota Kudus Provinsi Jawa. Ini kita ganti Times New Roman, bold, oke. Kita taruh tengah, kita apply, kita oke. Kalau udah, kita bikin garis bantu lagi di sini. Kita bikin line. Nah, berikutnya kita ke insert, kita pilih yang north arrow. Kita pilih ini. Oke. Ini kita pasin di tengah. Kita kecilin. Nah, kalau udah di sini kita add text.
kita ketik U besar, change symbol, warna hitam, ini kita ganti Times New Roman, size 12, bold, kita edit simbol, kita ganti mas halo, oke, kalau udah ini kita oke, apply, oke. Ini kita taruh aja di sini. Nah, kalau udah berikutnya kita insert, terus kita ke scale text, kita pilih ini, kita ke properties, kita ubah relatif, ini jadi centimeter, milesnya kita ubah kilometer. Equalsnya kita ganti jadi .2. Sini kita ke absolute, di formatnya ini kita ganti jadi Times New Roman, size 12, ini kita apply, oke. Terus di sini kita oke. Nah, kalau udah dipasin di tengah, berikutnya kita nambahin di sini insert scale bar. Kita pilih yang alternating scale bar. Kita ke properties. Nah, di sini number of division-nya kita pakai 7. Number of subdivision-nya kita pakai yang 0. Kalau udah ini kita pilih when resizing-nya jadi adjust division and division values. Miles-nya jadi kilometers. Labels-nya kita ganti jadi km. Terus kalau udah kita klik number and marks. Frekuensinya kita ganti jadi division and first midpoint. Terus frekuensinya bisa dipakai antara division and first midpoint. Terus kalau udah positionnya tetap align to bottom of bar. Terus kalau udah di sini kita apply, kita oke. Kalau udah kita oke. Nah, kalau udah kita ke kalau udah ini bisa dirapihin, dikecilin aja. Kita pasin di tengah. Nah, kalau udah kita bisa bikin garis baru. Kita copy, kita paste. Nah, selanjutnya kalau udah kita tambahin teks. Kita tulis disusun oleh ini kita jangan lupa taruh tengah, kita change symbol Times New Roman size 12 bold, oke. Nah, apply, oke. Nah, kita add teks lagi, kita kasih nama Naira. Kita change symbol Times New Roman, oke. Di tengah apply, oke. Kalau udah kita tambah lagi garisnya. Kita add text, keterangan,
Berikutnya kita ke insert, kita klik legend. Di sini yang kita pakai jalan, sungai, kontur, batas kecamatan, sama peta rawan bencana yang udah kita buat. Kalau udah nih kita next. Kita ganti ini jadi keterangan. Kalau udah size-nya ganti jadi 12. Font-nya Times New Roman. Di bold. Next. 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 Kalau udah finish. Nah, kalau udah di sini kita kecilin. Kalau udah ini kita convert to graphic. Terus di sini kita ungroup. Nah, kalau udah ini bisa kita masukin satu-satu. Ini kita pindahin. Kita copy. Kita ini kita ungroup lagi. Ini kita pindahin ke bawah keterangan. Ini kita ungroup lagi. Kita klik 2 kali. Kita ungroup. Nah, ini simbolnya kita change simbol. Kita ganti jadi batas kecamatan. Edit simbol. Unchecklist. Ini kita oke. Oke. Apply. Oke. Ini bisa kita ganti. Kita batas kecamatan. Change simbol. Kita ganti jadi Times New Roman. Size-nya 10. Oke. Apply. Oke. Nah, kalau udah kita ini bisa kita copy. Kayak tadi ini lagi. Nah, berikutnya kita nambahin sumber.
kita add text, sumber, kita change symbol, Times New Roman 12 bold. Oke, apply, oke. Ini kita rapin aja. Ini kita add text lagi. Kita ketik Rium Sistem Informasi Lingkungan peta RBI lembar Kudus skala 1/25. Jadi Times New Roman 10, oke. Apply, oke. Kita tambahin garis lagi. Kita add text, sistem koordinat peta, apply, oke. Nah, ini kita tambahin proyeksi, terus sistem grid sama zona. Ini kalau udah kita apply, oke. Nah, kita add text. Di sini jadi transfer Mercator, Mercator Times New Roman, oke. Jangan, terus kita apply, oke. Kita paste, kita taruh sini, kita ganti jadi universal transfer Mercator, apply, oke. Terus ini kita copy, kita paste. Kita ganti jadi 49. Apply, oke. Ini kita copy, kita paste, terus kita add text, kita copy juga. Tulisannya inset apply, oke. Di inset ini kita bisa add rectangle, kita bikin aja.
terus properties, all color, hitam, apply, oke. Ini bisa kita kecilin. Ini juga kita kecilin. Ini dipasin di tengah aja. Nah, kalau udah, ini juga bisa kita zoom. Kalau udah, ini kita tambahin grid, kita ke properties, terus new grid, measure grid, next, ini tick mark label, ini kita ganti warnanya jadi warna merah. Oke, next, kita finish, kita ke properties, labels, di sini ganti jadi Times New Roman 10, kita ganti jadi 8 aja. Bold, kita intervalnya kita apply, oke, apply, oke. Nah, ini udah muncul. Jangan lupa di additional properties, terus di sini number format kita ganti jadi 0. Oke, apply, apply, oke. Kalau udah, ini bisa kita save aja. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.